Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa in khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, man arada ad-dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM As-Salam Al-Jami Bapak Ustaz Jamaluddin beserta segenap jajaran pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah tetap istiqamah bersama-sama jamaah dalam rangka memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatiz, para hujjah, para sepuh, bini sepuh, ketua lingkungan, tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini di tengah-tengah curah hujan yang cukup tinggi dari sejak malam tadi sampai dengan sore ini juga hujan masih terus mengalir turun membasahi kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Sebagian wilayah ada yang sudah kebanjiran. Kita doakan semuanya mudah-mudahan oleh Allah dijaga, dipelihara keselamatannya fid dunya wal akhirah. Amin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang menerang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang selalu mencintai dan berselawat kepadanya, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita atas izin Allah akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kajian kita pada malam ini. Ini kajian terakhir buat saya nih, karena bulan depan udah masuk Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan. Ya, kita buka dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah ini, semoga Allah menjaga hidayah iman Islam kita. Allah berikan kekuatan jasmani rohani kita untuk istiqamah dalam beribadah dan thalabul ilmi. Duduknya kita dalam majlis ini, Allah berikan anugerah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah jadikan rumah tangga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah, dan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi segala persoalan dunia. Yang tiada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah Salam Al-Jami yang telah mendahulu kita, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kekilapannya dan dijadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah.
Dan yang sakit juga kita doakan mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit Allah luaskan rezekinya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah Allah tenangkan jiwanya, yang sedang menghadapi kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu kita membahas tentang maja fi Rajabin. Membahas tentang ada apakah di bulan Rajab. Pertemuan ini kita akan membahas tentang maja fi Sya'bana. Tentang ada apa di bulan Sya'ban. Ini terakhir di bulan Rajab. Besok insyaallah di hari Selasa kita memasuki bulan Sya'ban. Rajab kita udah bahas ya sebagai miftahu ashhuril khairi wal barakah. Sebagai kunci pembuka dari bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Berarti bulan Sya'ban adalah juga syahrul khair, bulan yang penuh dengan kebaikan. Wa syahrul barakah, juga bulan yang penuh keberkahan. Ya. Dan memang bulan Sya'ban ini memang sangat mencuat. Ya, kebaikan, keberkahan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu diawali dengan bulan Rajab sebagai pintu, sebagai gerbang yang menjadi kuncen, menjadi juru kunci terhadap kebaikan-kebaikan di bulan berikutnya. Kan salah satu mutawaliyat ini. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya maka Rajab itu juga adalah sebagai kunci pembuka, pintu gerbang yang membuka kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah menyampaikan dalam satu makalah beliau terkait dengan bulan Rajab. Ini ada ta'alluqnya, hubungannya dengan bulan Sya'ban dan berikutnya. Kata beliau di dalam satu kitab beliau yang beliau berikan judul Al-Gunyah li Talibit Tariqil Haqqi Azza wa Jalla. Dalam kitab beliau mengatakan farajabu salasatun akhrufin. Bahwa bulan Rajab, kata Rajab itu ada 3 huruf. Benar enggak? Huruf apa? Farra wal jim wal ba. 3. Kata beliau farra wa rahmatullahi azza wa jalla. Huruf ra-nya itu adalah rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal jimu wajudullahi azza wa jalla. Huruf jimnya itu adalah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wal ba wal birrullahi azza wa jalla.
Huruf ba-nya itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, famin awwali hajaz syahri ila akhiri minallahi salasun atayal lil ibadi. Kata beliau, maka dari awal bulan Rajab sampai keberadaannya di akhir bulan Rajab. Nah, kita sekarang berada di akhir bulan Rajab. Itu kata beliau salasun ataya lil ibadi. Di mana ada 3 pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama kata beliau rahmatun bila azabin. Kasih sayang Allah tanpa siksa. Wajudun bila bukhlin. Kedermawanan Allah tanpa kekikiran. Wabirrun bila jafain. Kebaikan Allah tanpa antipati. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Makanya pantas di penghujung akhir dari bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat istimewa sebagai bentuk kasih sayang Allah, kedermawanan Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terkhusus yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di akhir-akhir bulan Rajab itu kita tahu ada satu peristiwa yang memang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diberikan satu keistimewaan dengan salah satu bagian dari mukjizatnya dalam peristiwa yang kita kenal dengan Al-Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengalami sebuah peristiwa yang cukup memberikan duka yang mendalam, yang kita kenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena ada 2 sosok figur yang menjadi pilar, menjadi penopang, menjadi benteng dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil oleh Allah. Yang pertama istrinya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Yang kedua pamannya Abu Thalib. 2 pilar perjuangan dakwah Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat patah arang dalam menjalankan misi tugasnya untuk menegakkan Islam, mensyiarkan, mendakwakan agama tauhid, menyambung risalah para anbiya wa rasul sebelumnya. Pergi ke Taif tetapi tidak juga diterima. Seakan-akan penduduk bumi, makhluk di bumi ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu membuat Nabi bersedih, berduka dengan amat mendalam. Sehingga Allah perintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk menghibur. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperjalankan beliau dalam peristiwa yang kita kenal Isra wal Mi'raj. Karena memang peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW untuk menghibur hati Rasulullah yang berduka agar kembali bergembira sebagai pelipur lara, dalam rangka agar sosok Nabi yang ceria itu kembali berseri-seri wajahnya. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Qiyamah itu ayat 22 dan 23, Allah nyebutin di situ. Yauma izin wujuhu yauma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya orang-orang mukmin, maksudnya itu terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu berseri-seri wajahnya.
ila rabbiha nazirah, karena memandang Tuhannya. Karena memang dalam peristiwa mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita lihat dalam sejarah Qisasul Anbiya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam perjumpaannya itu diantaranya Nabi Musa ketika di Bukit Tur. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Sidratul Muntaha. Dan nanti kita, ya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah pun diajak bicara ya dengan kalam Allah nanti di kehidupan akhirat di yaumul hisab. Nanti tapi kalau Rasulullah udah duluan bi abdihi dengan wahya jasad war ruh, jasad dengan ruhnya. Ini sebagai bentuk penghibur gitu. Dan ini juga menunjukkan kasih sayangnya Allah, kebaikan dan kedermawanan. Oleh karena itu masuk bulan Sa'ban terbukalah ya lebar-lebar. Laksana kalau botol ada tutupnya bocor. Kira-kira yang di dalamnya keluarnya gimana? Kalau dalam botol itu air, tutupnya kemudian bocor, berlubang, kecil. Kira-kira air yang dari botol keluarnya gimana tuh? Apa namanya? Mencuat ya? Melejit. Nah, begitu juga ketika memasuki bulan Sa'ban. Ya, Sa'ban ya itu diambil dari kata Sa'abana. Bukan Kiai Sobana, bukan. Tapi Sa'abana gitu. Boleh jadi Kiai Sobana juga namanya diambil sebenarnya namanya Sya'bana gitu. Tapi biasa kalau orang Sunda kadang-kadang kan suka diplesetin ya gitu. Hari Sabana jadi Sobana gitu. Ya, enggak apa-apa. Itu artinya mencuat. Kata Sya'ban itu adalah sesuatu jalan kebaikan yang dihasilkannya itu banyak. Itu makna dari kata Sya'ban. Yang diambil dari kata yang pertama Sya'ban yang artinya mencuat. Kalau mencuat berarti kan dia melejit. Lebih cepat enggak? Dengan kalau kita buka tutup botol sama yang botolnya masih ada, tutup botol masih ada tapi ada lubang kecil. Itu kalau mencuat berarti menyebar kemana-mana kebaikannya. Dan memang di bulan Sa'ban itu akan banyak kebaikan-kebaikan memang yang Allah karuniakan. Dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sa'ban. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Itu yang pertama. Wa qila mutasyaqqam minal syi'abu. Ada juga kata Sa'ban diambil dari kata asy-syi'abu. Bil kasri shin. Itu huruf shinnya dikasrohkan. Asy-syi'abu. Itu artinya tariqu fil jabal. Jalan terjal di lereng gunung. Jabal itu kan gunung. Memang kalau jalan yang jalan menuju kebaikan itu jalannya terjal. Kalau jalan yang terjal itu kan berat ya. Mendaki sih. Ya. Kan berat dia. Kenapa? Kita harus menahan beban. Ya
memang kalau jalan untuk pintu menuju jalan ke sorga itu pasti banyak makarnya. Banyak yang tidak sukanya. Betul nggak? Orang kalau untuk menuju jalan kebaikan itu banyak makarnya. Jalan menuju surga itu banyak makarnya. Bisa dari diri kita. Rasa segen kita. Rasa malas kita. Rasa jenuh kita. Itu tertahan tuh sama itu. Tertahan sama beban berat yang tadi tuh. Rasa malas kita. Tertahan sama rasa malas kita. Rasa bosen kita. Rasa jenuh kita. Segen kita. Itu yang bisa memberatkan. Sehingga memang jalan yang namanya terjan itu jadi berat langkahnya. Mau ke masjid, sholat maghrib berjamaah, kondisi hujan begini. Berat nggak? Berat apalagi. Apalagi jalannya belum diaspal, belok lagi. Tambah berat lagi. Mana di rumah bocor lagi. Tambah berat nggak? Aduh, mau ditinggalin rumah bocor. Kasihan orang di rumah. Sholatnya juga, sholat berjamaah juga jadi nggak tenang. Pengen buru-buru pulang. Takut pada banjir rumah. Iya, banyak kan gitu. Persoalannya jadi banyak. Tertahannya dengan, udah dah di rumah dulu dah. Biarin dah, kondisinya lagi begini. Gitu. Ya, jadi mager juga. Mager. Kalau orang kalau udah kondisi hujan itu mau kemana-mana jadi mager, malas gerak kita. Tuh. Jadi ada yang mendukung untuk memberikan alasan, ya, untuk kita tidak hadir untuk di masjid. Memang bukan ke masjid doang. Pokoknya jalan-jalan menuju kebaikan pasti, ya, banyak tidak disukai oleh diri kita, apalagi juga bisa dari orang lain yang menghalang-halangi kita untuk beribadah atau menempuh jalan kebaikan. Udah rajin banget sholat di masjid. Rumahnya ngurusin, istrinya udah bocor. Gitu. Bantuin istri, tadanin itu air bocor. Banyak tuh. Ya gangguannya itu, makarnya itu dari pihak luar juga banyak. Dari dalam udah banyak, dari luar pun juga banyak itu. Tuh. Makanya maknanya itu maksudnya adalah fawa tariqul khair. Jalan menuju kebaikan. Ya. Wa khuffatin nari bisyahawati. Tapi kalau orang jalan menuju neraka itu penuh dengan kesenangan-kesenangan. Padahal orang menuju surga modalnya murah. Mau sholat cuman butuh sejadah, baju koko sama sarung, peci dah. Ya. Coba kalau mau bermaksiat. Ya, mau judi, mau online kayak mau offline juga perlu modal, megang uang. Mau narkoba. Apalagi kagak ada yang murah, gitu kan. Satu botol mau nenggak bir, harganya juga lumayan. Ya, kagak ada yang murah. Bisyahawati itu, menempuh kesenangan syahwat itu nggak ada yang murah. Menuju neraka itu nggak ada yang murah. Tapi orang banyak yang senang memilih jalan ke neraka. Kenapa? Karena dibalik oleh orang yang begitu. Karena akalnya pun juga terbalik. Maka kalau orang bilang, kalau orang jahlun, orang bodoh, otaknya di mana katanya? Di dengkul, di bawah kan berarti kan, bukan di atas. Gitu. Makanya ya terbalik dia, gitu. Terbalik sehingga apa? Yang menurut dia itu dunia itu neraka menjadi surga. Kebalik dia. Akhirnya apa? Ya itu surganya dia itu adalah tempatnya yang hakikatnya neraka di situ. Makanya berat untuk menuju jalan kebaikan. Duduk kayak begini aja berat nggak? Berat. Padahal kita tujuan hidup pengen masuk surga. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Tujuan kita hidup kan pengen masuk surga. Pengen masuk surga apa dapat pahala?
Ayo, mau dapat pahala apa mau dapat surga? Gedean mana pahala sama surga? Surga. Kalau pahala itu kan ada ukurannya. Betul nggak? Kalau haji mabrur, ya kan, pahalanya surga tuh, ya kan? Kalau sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat, ada kadarnya, ukuran. Jadi puncak tertinggi kenikmatan yang Allah kasih itu adalah surga, itu nikmatul mumtaz. Ya kalau nikmat harta itu mah nikmat kecil. Iman Islam itu nikmat besar. Nikmat yang paling istimewa adalah surga. Hidup kita ini cuman ingin dapat surga. Ingin dapat surga berarti yang jalan yang kita tempuh adalah mencari ridho Allah. Karena Allah ridho, kita digolongkan masuk ke dalam surganya. Nah, sebelum kita masuk surganya yang sesungguhnya di sana, ya cari dulu surga dunia. Tapi bukan yang di jalan tadi, ya, bihubbati syahwati, bukan itu maksudnya. Tapi surganya dunia itu sebagaimana Nabi mengatakan dalam satu riwayat Anas bin Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maka apabila kamu melewati atau melihat taman-taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian singgah. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat nanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Faqala, kata Nabi, hilakuz zikri. Halakoh-halakoh yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud adalah taman-taman surga. Makanya duduk dalam majelis ilmu, majelis Quran, majelis zikir, majelis salawat, ya itu semua adalah termasuk hilakuz zikri. Gitu. Nikmatin duduknya di dalam halaqah zikir. Maka kita akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, nikmatnya duduk dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wakila minasya'abi. Kata Sya'ban itu diambil dari kata asy'abu. Kalau tadi apa? Asy'abu. Sinnya dikasrahin. Kalau sekarang shinnya bil fathi, di fathain, harokat fathah. Asy'abu. Wa huwa jabar. Jabaru itu maksudnya menutup lubang. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, "Faya jabarullahu fihi kasyrul qulub." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang ingin merekatkan hati hamba-hambanya yang sedang retak. Jadi di bulan Sa'ban itu ya berupaya Allah Subhanahu wa taala merekatkan kembali hati-hati hambanya yang sedang retak. Kan kalau di bulan Sa'ban itu biasanya apa? Ada acara apa? Nisfu Sya'ban. Kita suruh banyakin istighfar, maaf-maafan. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Munggahan atau ruahan, ya kan? Kalau kita biasanya kalau di bulan Sa'ban mau nyambut Ramadan namanya apa? Tarhib Ramadan atau targhib Ramadan. Yang dialami biasanya suka musafaha, berjabatan tangan, saling memaafkan dalam rangka apa? Fathul Baidah, membuka lembaran baru. Hati kita bersih. Ketika masuk ke Ramadan nggak ada ganjelan. Udah saling memaafkan sehingga bisa bareng-bareng dengan tetangga untuk menghadiri masjid dalam rangka menghidupkan masjid di malam-malam bulan Ramadan di situ. Itu nama-nama dari bulan Sa'ban. Saya udah pernah sampaikan
bahwa setiap sesuatu yang banyak namanya, asma wa sifatihi, nama dan sifat-sifatnya itu banyak, itu menunjukkan satu tanda keistimewaan bulan tersebut atau sesuatu itu. Ya, makanya bulan Sa'ban dikatakan fa inna syahra sya'bana minal ashhuril karimah. Sifatnya itu bulan Sa'ban, sesungguhnya bulan Sa'ban itu adalah bulan yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Allah sendiri yang memuliakan. Allah sendiri yang memberikan satu peristiwa-peristiwa yang memang tidak lepas dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mawasimil azimah, dengan segala macam musim-musim yang agung. Ya, kalau musim apa ya namanya ya? Musim apa musim? Musim itu bisa juga karena masa, zaman, bisa juga ikhwal, hal wal ikhwal, kondisi, peristiwa atau keadaan. Memang keadaan di bulan Sa'ban itu begitu agung karena banyak nanti peristiwa-peristiwa di situ. Wa huwa syahrul barakatuhu masyhurah. Bulan Sa'ban juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa khairatuhu maufurah. Yang kebaikannya melimpah di situ. Wa taubatu fihi min a'zimil ghanaimis salihah. Ini bulan Sa'ban jalan pintu taubat. Yang di dalamnya itu banyak keagungan, kemuliaan. Ghanaimis salihah, yang memiliki keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Keuntungannya besar di situ. Makanya sayang kalau kita nggak bisa manfaatin bulan Sa'ban di situ. Karena keuntungannya begitu banyak, besar. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah. Ketaatan di dalamnya nih, berbagai macam ketaatan yang kita lakonin, yang kita kerjain di bulan Sa'ban, itu min akbaril mutajirir rabihah. Itu laksana perniagaan, berniaga, bertransaksi, berjual beli, yang labanya itu keuntungan kita ya melimpah, banyak. Kalau transaksi begitu berarti transaksinya masih apa? Dengan Allah, berarti kita dianjurkan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Ya memang kuncinya itu Allah akan berikan bayaran yang tidak akan ada bayaran yang lebih tinggi selain apa yang telah ditawarkan Allah. Nah, kalau kita berjual beli, biasanya penjual ngasih harga yang paling tinggi, pembeli menawar paling rendah, begitu. Tapi kalau Allah bertransaksi, berniaga, itu kebalikannya. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ishtara, telah melakukan satu perniagaan, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Itu ibarat Allah sebagai pembelinya, kita sebagai penjualnya. Allah yang nawar tapi dengan nawaran yang tertinggi. Enggak ditawar dengan harga rendah, tapi Allah kasih penawaran bi anna lahumul jannah. Dengan surga. Bayarannya tuh. Enggak ada lagi yang lebih tinggi selain surga. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia, harta yang kita banggakan di dunia, yang kita miliki, rumah yang megah, nanti di sana di surga kita dibangunkan istana yang megah, mobil yang mewah, permata, harta yang banyak, semua di sana nanti permata, berlian, jamrud, itu ada semua di sana.
Kenikmatan-kenikmatan yang belum kita nikmati dunia, di sana nanti kita akan nikmati. Jadi nggak ada lagi yang lebih indah kenikmatan selain kenikmatan di surga di situ. Maka sangat ya dianjurkan kita untuk banyak-banyak berniaga dengan Allah di bulan Sa'ban di situ. Ya. Nah, mengapa bulan Sa'ban ini menjadi penuh dengan kebaikan, keberkahan, bulan yang dimuliakan dan banyak ya masa atau musim-musim yang penuh dengan keagungan. Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, dalam peradaban Islam, itu banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu disebut juga ya di dalamnya ada peristiwa tahwilul qiblah. Peristiwa perpindahan kiblat di situ. Kana fi syahri Sa'ban tahwil qiblati min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah. Adalah di bulan Sa'ban itu adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ya berpindah ke Ka'bah. Jadi umat Islam itu ya kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. Jadi ketika pertama kali menjadi kiblat di Baitul Maqdis, umat Islam salat menghadap Baitul Maqdis. Itu waktunya masanya itu enggak lama. Cuman sab'atun asyara salasai ayyam. Cuma ada 17 bulan lebih 3 hari. Umat Islam salat menghadap kiblat. Menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Makkah di mana ada Ka'bah di situ. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru zalika bi raghibati qawiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menunggu, menanti-nanti dengan penuh harap. Ya, harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kiblatnya untuk bisa memberikan kebanggaan kepada penduduk Mekah. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhihi fis sama. Itu setiap hari Nabi berdiri. Wajahnya menghadap ke langit. Yatarakkabul wahyu rabbani hatta aqarrallahu ainuhu wa atahu manah. Mengharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Tuhan. Hingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sesuatu kepada Nabi yang membuat Nabi menjadi apa? Jadi senang. Jadi suka. Wa haqqaqa matlubahu bima aradahu. Diberikan apa yang menjadi keinginan Rasulullah yang membuat Rasulullah menjadi bahagia di situ. Wa nazala qaulullahu ta'ala, maka telah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144 di situ. Itu asbabun nuzulnya. Turun di dalam ayat itu Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau Nabi Muhammad itu ia menghadapkan wajahnya ke langit di situ. Falan walliyannaka
qiblatan tardoha. Maka sungguh ya aku akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai, tardoha di situ. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka dimanapun kamu berada, maka hendaklah kamu menghadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maksudnya itulah kiblat ya perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di situ. Itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi penuh dengan kegembiraan, dan itu dicantumkan di dalam surat Ad-Duha. Di dalam ayat 5 Allah berfirman di situ, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ya, dan kelak Tuhanmu ya pasti akan memberikan di situ, yu'tika rabbuka fatardo, karunianya kepadamu ya lalu hatimu menjadi senang, tardo di situ. Itu peristiwa yang ada di bulan Sa'ban. Yang kedua, di bulan Sa'ban ternyata ya ada raf'ul a'mal. Pelaporan amal perbuatan kita di situ. Ya kita udah tahu tuh. Di bulan Sa'ban yang kita ketahui raf'ul a'mal fihi wa huwa raf'ul akbari wal ausa. Yaitu diangkatnya pelaporan amalan-amalan kita yang lebih besar, wal ausa, yang lebih luas di situ. Wa qad jaa kadzalika fil hadisi an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Sungguh telah datang dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasum min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sa'bana. Tidaklah aku melihat engkau berpuasa di bulan daripada bulan-bulan apa yang kamu berpuasa kecuali di antara bulan Sa'ban. Jadi maksudnya Nabi berpuasa itu yang lebih inten itu tidak ada yang lain kecuali di bulan Sa'ban di situ. Qala, maka Nabi mengatakan, zalika syahrun yaghfulun nas. Karena bulan itu adalah bulan yang seringkali dilalaikan oleh manusia, dilalaikan, dilupakan oleh orang. Bulan Sa'ban itu adalah bulan yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Sebab apa? Anhu bainar Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sa'ban itu ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan di situ. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Yaitu bulan diangkatnya, dilaporkan di dalamnya amal-amalan perbuatan kita kepada Tuhan semesta alam. Karena memang malaikat itu ada malaikat siang, ada malaikat malam. Itu kalau malaikat siang laporan itu ketika ghurubu syamsi, matahari mau terbenam, itu naik ke langit. Di mana tempat pijakan dari bumi ke langit? Itu di Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis tempat posisinya dengan pintu langit yang utama itu tegak lurus. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ada di Baitul Maqdis untuk naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha tuh. Dia tegak lurus. Lah kalau malaikat aja itu dari Baitul Maqdis menuju langit untuk laporan
Itu ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin. Jaraknya ditempuh dalam waktu sehari. Fi yaumin. Sehari itu malaikat. Kadarnya untuk ukuran kita. Kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kan dalam surah Al-Ma'arij itu. Kadarnya ukurannya itu ada. Ya jarak tempuhnya itu 50.000. Khamsina 50 alfan. 50.000 tahun. Umur kita aja 100 kagak ada. Jaraknya. Tapi Nabi Rasulullah di perjalanan Allah hanya minal laili. Sebagian malam minal laili qalilin. Itu sebagian malam yang pendek, sedikit. Boleh jadi cuma sepertiga malam jarak tempuhnya. Dari Isra sampai wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu luar biasa lagi. Malaikat 1 hari. Rasulullah sepertiga malam. Sebagian malam yang pendek di situ. Luar biasa. Kenapa? Karena Nabi diperjalankan. Malaikat Jibril cuma bisa nganterin sampai langit ke-7. Untuk ke Sidratul Muntaha Nabi suruh menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Sungguh aku amat menyukai kalau amalan aku ini diangkat. Wa ana sha'im, dan aku sedang berpuasa. Makanya ya amalan yang paling diutamakan ibadahnya sifatnya khusus. Karena kita ingin nyambut bulan Ramadan yang juga ibadahnya khusus. Apa? Puasa. Makanya di bulan Sa'ban juga ibadahnya khusus. Ya berarti bukan puasa doang, tapi boleh amalan-amalan lain. Ya tilawah, baca Quran, qiyamul lail, sedekah. Pokoknya amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan kita kerjain tuh. Termasuk puasa sunnah di bulan Sa'ban kita perbanyak. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika malaikat laporan amalan kita dalam keadaan amalan salihah. Ya, sebab wa ja'alal amala salihah wal ajra azam. Kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kejadian-kejadian yang ada di bulan Sa'ban. Sebenarnya banyak kejadian yang ada peristiwa di bulan Sa'ban. Hanya waktunya memang terbatas. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bahas lagi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang Allah muliakan di bulan Sa'ban yang diperuntukkan buat hamba-hambanya yang beriman dalam rangka untuk bisa memanfaatkan bulan Sa'ban dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bekalnya bisa disiapkan untuk menyambut tamu yang agung. Ya, insyaallah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim, wa'fana karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma asli zata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minaz zulumatil wahmi was-sahil binuril fahmi wafta 'alaina bil ma'rifatil ilmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbihi la yahsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma wa min amali la yurfa. Allahumma ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham wa ya dafiyal ghalai rahman wa ya dafiyal balai rahim wa ya dafiyal wabai rahim min fid din wa dunya wal akhirah. Min fadlika daum fiya subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.